Pemerintah baru saja mengumumkan penetapan P3K paruh waktu. Kedengarannya menarik ini. Ya, tapi tunggu dulu. Apakah ini benar-benar solusi untuk lapangan kerja anak muda Indonesia? Atau justru bom waktu yang bisa bikin bonus demografi kita gagal? Nah, mari kita bongkar bersama. Halo sahabat Trust Channel. Di sini Bang Trust. Nggak cuma bahas pemilu, tapi juga tentang kebijakan publik yang mempengaruhi partisipasi dan masa depan demokrasi kita. Jadi, untuk yang nggak ingin ketinggalan info dan pembahasannya, silahkan klik tombol subscribe sekarang juga. Karena di sini kita akan bersama-sama membuka wawasan tentang arah bangsa kita. Nah, di konten kali ini, Bang Trust mau bahas tentang sesuatu yang belakangan ini menjadi pembahasan masyarakat, khususnya di kalangan anak muda, yaitu P3K paruh waktu. Ini bukan soal kotak medis ya, ini tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, mungkin sebagian dari kita mengenal P3K itu sebagai pekerjaan yang full time, penuh waktu gitu kan. Tapi kali ini pemerintah tuh buka skema paruh waktu loh. Tahu kan yang dimaksud pekerjaan paruh waktu itu gimana? Nah, secara sederhana sebenarnya ini adalah jenis pekerjaan yang boleh dibilang adalah jenis pekerjaan dengan jumlah jam kerja yang lebih sedikit dibandingkan pekerjaan penuh waktu. Umumnya jam kerja dalam skema paruh waktu ini di bawah 40 jam dalam satu minggu. Nah, jenis pekerjaan ini menawarkan fleksibilitas jam kerja yang dapat diatur sesuai kebutuhan kalian, baik kebutuhan untuk menambah penghasilan, menempuh pendidikan, atau mengurus keluarga, bahkan mungkin kebutuhan waktu untuk mengejar hobi, mancing misalnya. Kedengarannya menarik kan? Nah, untuk kalian Gen Z yang punya keahlian khusus di bidang teknologi informasi, videografi, dan pekerjaan teknis lainnya yang memerlukan skill khusus gitu ya. Nah, saya pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk menyalurkan kemampuanmu dengan cara mengabdi kepada negara. Dan tentunya kamu akan punya status yang keren, ya kan? Ya keren lah. Kenapa? Karena P3K paruh waktu ini juga statusnya adalah ASN, sehingga punya nomor induk pegawai NIP. Nah, namun dengan jam kerja yang lebih singkat dari P3K penuh waktu. Sebenarnya isu P3K paruh waktu itu sudah ada sejak tahun 2024 yang lalu. Bahkan sudah menjadi keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang intinya sebenarnya memberikan peluang kepada pelamar P3K penuh waktu yang tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan untuk dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, bermula dari situlah kemudian terbit surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB tentang penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di lingkungan Kementerian Pan-RB. Lalu teman-teman pada tanggal 10 September yang lalu ya di tahun ini, tahun 2025, terbitlah pengumuman dari Kemenpan RB tentang alokasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Sampai akhirnya terciptalah peluang kerja paruh waktu di pemerintahan. Peluang ini penting sebenarnya untuk diketahui dan menjadi solusi kepegawaian baik untuk mereka yang sudah bekerja sebagai honorer di lingkungan pemerintahan maupun untuk kalian yang sudah ikut tes P3K tapi gagal menjadi P3K penuh waktu. Seperti yang sudah saya bahas tuh di konten sebelumnya, bahwa Indonesia itu kan saat ini sedang berada di puncak bonus demografi, di mana 70% penduduk usia produktif sedang memerlukan perhatian khusus untuk diserap oleh dunia kerja. P3K paruh waktu ini sebenarnya bisa jadi cara cepat untuk menyerap anak muda ke dunia kerja gitu ya. Tapi ya kalau manajemennya tidak tepat, ini tentu hanya menjadi kontrak singkat tanpa dampak jangka panjang. Kemudian bagian yang perlu kita soroti bersama juga ini tentang fleksibilitas ya, fleksibilitas P3K paruh waktu. Sebenarnya ini bagus dan cocok bagi anak-anak muda yang ingin pengalaman kerja sambil kuliah atau mengembangkan usaha. Semoga saja peluang ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik dan transparan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah. Nah, kita bicara soal tantangan ya. Kalau bicara soal tantangan tuh memang semua kebijakan publik pasti punya tantangannya sendiri kan. Saya lihat salah satunya adalah tantangan yang akan dihadapi dalam kebijakan publik yang terkait dengan P3K ini adalah soal transparansi seleksi.
ini memang menjadi tantangan serius ya dalam rekrutmen P3K. Karena kalau sampai ada praktik nepotisme atau KKN gitu, tentu kepercayaan rakyat bisa jatuh. Dan peluang jangka panjang dalam memanfaatkan bonus demografi itu bisa gagal, teman-teman. Kemudian tantangan lainnya adalah tentang kualitas kerja. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya ada resiko ketika pegawai paruh waktu ini tidak dikelola dengan baik ya. Yaitu resiko menurunnya profesionalisme birokrasi. Nah, tantangan yang perlu kita perhatikan juga adalah tentang keberlanjutan. Apakah ini solusi jangka panjang atau sekedar menambal masalah pengangguran. Jadi kayak semacam menekan, hanya sebatas instrumen untuk menekan lajunya pengangguran gitu. Nah ini tentu tidak sehat ya untuk sebuah kebijakan publik yang memang tujuannya mesti jangka panjang, bukan sebatas tujuan jangka pendek atau bahkan mungkin sebagai tujuan politis tertentu. Nah, saya di konten sebelumnya kan saya juga sudah bahas tuh, sudah ajak teman-teman ngelihat dinamika demokrasi di negara Brazil kan. Nah, di sana tuh mereka gagal loh. Brazil tuh gagal memanfaatkan bonus demografi karena lapangan kerjanya stagnan. Akhirnya pengangguran pemuda Brazil pernah menyentuh angka 27%. Lalu di Afrika Selatan juga sama tuh teman-teman. Mereka punya banyak pemuda, tapi 60% anak muda menganggur. Dampaknya apa? Kriminalitas meningkat. Nah, jadi kebijakan P3K paruh waktu ini memang penuh tantangan dan memerlukan partisipasi kita semua untuk terus aktif memantau dan mengoreksinya. Kapan mengoreksinya? Ya, secara konstitusional kita bisa melakukan koreksi itu di pemilu mendatang. Caranya ya dengan menjadi pemilih yang aktif, bermakna, dan rasional. Bayangkan anak muda kita tuh penuh energi. Tapi kalau sistem ini salah kelola, yang kita dapat bukan generasi emas, tapi generasi frustasi. P3K paruh waktu itu bisa jadi tiket menuju Indonesia Emas 2045. Atau bisa saja sih dia justru menjadi alasan kenapa kita gagal. Jadi sahabat Trust Channel, P3K paruh waktu itu bukan sekedar program rekrutmen. Ini ujian bagi Indonesia. Apakah kita betul-betul serius memanfaatkan bonus demografi atau sekedar kasih kontrak jangka pendek tanpa masa depan. Nah, kalau kamu ingin tahu analisis saya yang lebih lengkap, bagaimana kebijakan-kebijakan publik bisa mempengaruhi demokrasi dan partisipasi politik, saya sudah bahas secara tuntas di buku terbaru saya yang berjudul Indeks Partisipasi Pemilu dan Tantangan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. Linknya ada di kolom deskripsi. Silahkan nanti teman-teman cek saja. Jangan lupa like dan berikan komentar tentang pendapatmu. Apakah P3K paruh waktu ini peluang atau jebakan? Bagikan video ini ke temanmu dan pastikan klik subscribe. Karena di episode berikutnya saya akan membahas faktor-faktor yang menentukan partisipasi politik masyarakat secara lebih mendalam. Sampai jumpa di episode berikutnya.